sore, Bapak Budi. Kali ini kita bakal lanjut untuk tugas diskusi sesi 14 dan tugas ini kita akan menonton film saintis David Goddard yang memilih untuk eutanasia di usianya yang ke 104 tahun. Oke, kita kan udah diskusi, jadi kita akan langsung jawab pertanyaan aja. Yang pertama, apakah masalah moral yang terkandung di dalam kasus Goddard ini? Oke, masalah moralnya ini adalah dalam kasus David Goddard, seorang ilmuwan asal Australia yang memilih eutanasia yang merupakan bantuan bunuh diri yang legal di Swiss pada usia 104 tahun mencakup beberapa dimensi etika dan moral yang kompleks. Masalah moral umum utamanya adalah hak atas hidup dan hak untuk mati. Masalah utamanya adalah pertentangan antara nilai kehidupan dan otonomi pribadi di satu sisi, hidup dianggap suci dan tidak boleh diakhiri secara sengaja. Di sisi lain ada argumen bahwa individu berhak menentukan nasib hidupnya sendiri, terutama jika dia merasa hidupnya tidak lagi bermakna atau produktif. Nah, adapun beberapa isu moral yang lebih spesifik yaitu yang pertama, otonomi individu versus nilai kehidupan. Godal tidak sakit parah atau terminal, tapi merasa kualitas hidupnya menurun. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah seseorang yang sehat secara medis namun merasa hidupnya tak bermakna boleh memilih untuk mengakhiri hidupnya? Yang kedua, peran dokter dalam eutanasia. Eutanasia dilakukan dengan bantuan tenaga medis. Ini menimbulkan dilema moral. Apakah dokter melanggar prinsip etika kedokteran seperti non-maleficence atau tidak membahayakan? Yang ketiga, umur dan kelayakan hidup. Kasus ini mempertanyakan apakah usia lanjut dan ketidakberdayaan fisik menjadi alasan yang sah untuk mengakhiri hidup. Apakah usia lanjut berarti hidup sudah tidak layak dijalani lagi? Yang keempat, pandangan sosial dan religius. Banyak ajaran agama menyatakan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh diakhiri sendiri. Namun Godal adalah seorang ilmuwan ateis, maka muncul konflik antara nilai moral universal dan juga moral pribadi. Masalah moral dalam kasus David Goddard ini adalah konflik antara hak individu untuk menentukan akhir hidupnya dan nilai moral serta etika universal yang menjunjung tinggi kehidupan. Kasus ini membuka diskusi luas mengenai eutanasia sukarela, terutama bagi orang tua yang tidak mengalami sakit terminal namun merasakan hidupnya sudah tidak bermakna lagi. Selanjutnya, nomor 2 akan dilanjutkan oleh Michelle dan juga Isin. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana pandangan etika wahyu atas kasus ini? Etika wahyu adalah sistem moral yang berakar pada wahyu ilahi, seperti yang terdapat dalam kitab suci agama-agama besar, seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Pandangan umum etika wahyu terhadap euthanasia adalah, yang pertama, hidup adalah anugerah Tuhan. Manusia tidak memiliki hak absolut atas hidupnya sendiri. Hanya Tuhan yang berhak memberi dan mengambil kehidupan. Yang kedua adalah bunuh diri adalah dosa. Dalam sebagian besar agama, termasuk Islam dan Kristen, tindakan mengakhiri hidup sendiri dipandang sebagai dosa besar. Yang ketiga adalah penderitaan sebagai ujian. Penderitaan dalam hidup dianggap sebagai ujian yang memiliki nilai spiritual dan harus dihadapi dengan sabar. Dan yang terakhir adalah larangan membunuh, termasuk membantu orang lain untuk mati. Bentuk euthanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah, jangan membunuh. Selanjutnya, nomor 3 akan dilanjutkan oleh Michelle. Lalu yang ketiga adalah tunjukkanlah kelemahan pendirian etika wahyu atas kasus ini. Meskipun etika wahyu memiliki dasar moral yang kuat, terdapat beberapa kelemahan yang jika diterapkan secara mutlak dalam kasus seperti David Goddard. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap otonomi individu. Etika wahyu seringkali mengabaikan hak seseorang untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk keputusan untuk mati secara martabak. Yang kedua, tidak fleksibel terhadap konteks modern. Dalam kasus seperti Goddard yang tidak sakit tetapi hidupnya telah kehilangan makna dan kemandirian, pandangan wahyu cenderung hitam putih tanpa mempertimbangkan kompleksitas psikologis dan juga emosional manusia lanjut usia. Yang ketiga, tidak universal dalam masyarakat sekuler. Dalam masyarakat
pluralis dan sekuler, aturan berbasis wahyu tidak bisa dijadikan dasar moral universal karena tidak semua orang memeluk agama atau berbagi keyakinan yang sama. Dan yang terakhir, mengabaikan nilai kemanusiaan berupa belas kasih. Membiarkan seseorang yang merasa hidupnya sangat menyedihkan dan tidak bermakna untuk terus hidup demi hukum ilahi bisa dianggap tidak manusiawi oleh sebagian kalangan, khususnya jika itu menyebabkan pendidikan psikis yang berat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giancarlo dan juga Francisco. Nomor 4, bagaimana pendirian Anda sendiri atas kasus ini? Menurut kita, melihat keputusan David Godal untuk melakukan euthanasia sebagai penghormatan terhadap otonomi dan kebebasan pribadi. Ia mengakhiri hidupnya bukan karena menderita penyakit mematikan, tetapi karena merasa kualitas hidupnya menurun dan tidak bermakna. Pilihan tersebut diambil secara sadar, rasional, dan tanpa terpaksa. Dari sisi kemanusiaan, saya menghargai hak setiap individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri ketika merasa hidupnya tidak lagi memberi nilai. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Namun jika dilihat dari sudut pandang etika deontologis, seperti yang diajarkan, tindakan ini tetap bermasalah. Dalam etika deontologi, membunuh termasuk terhadap diri sendiri dianggap melanggar kewajiban moral universal. Prinsip moral tidak boleh dikompromikan demi konsekuensi apapun, termasuk untuk menghindari penderitaan. Jadi meskipun saya memahami dan menghargai pilihan Godal, secara etis dalam kerangka deontologi, tindakan tersebut tetap dinilai tidak benar. Baiklah teman-teman, sekian untuk tugas diskusi kita hari ini. Apakah dari kalian ada yang mau ditambahkan? Cukup sih kalau dari aku. Itu aja. Oke, kalau udah sekian tugas diskusi hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Yuk.